Baik, bagi kalian yang belum membeli buku ini, silahkan dibeli. Ini buku terkait dengan buku psikotes. Jadi untuk persiapan kalian di tahap psikotes nanti masih ada waktu. Di sini juga sudah menjelaskan banyak sekali. Ada contoh soal, ada pembahasan, kemudian tips dan trik, kemudian ada prosedur tes psikotes. Nanti ada juga passing grade-nya dan lain sebagainya, dan tingkat kelulusan kalian. Silahkan kalian beli, harga cuma 45.000. Untuk tata cara pembelian silahkan cek link di bawah, karena kalian bisa membeli melalui Shopee. Dan jangan lupa bahwasanya untuk tes psikotes ada tahapan gugurnya loh, makanya harus kalian persiapkan sedini mungkin. Dan untuk tes kesehatan dan semapta tidak ada tahap gugur kecuali kalian fatal di saat tes kesehatan. Ingat, hanya Rp45.000, oke? Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama Kakak Dewa Gede Tantara Tesa Putra. Dan di video kali ini Kakak ingin memberikan informasi terkait dengan sekolah perhubungan ya. Karena memang hari ini ternyata sekolah perhubungan akhirnya and finally akhirnya pengumuman untuk sekolah perhubungan. Selamat. Nah, jadi di sini sudah ada tulisannya ya terkait dengan pengumuman kelulusan seleksi kompetensi dasar (SKD) atau seleksi penerimaan calon taruna-taruni Simancatar jalur reguler pola pembibitan pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun ajaran 2020-2021. Kakak bingung ya, TA ini tahun ajaran apa tahun anggaran ya? Kalau di kantor kakak TA tuh tahun anggaran, kalau di sini tahun ajaran mungkin ya. So ya, jadi sudah pengumuman. Jadi di sini berdasarkan pengumuman nomor PG.07 garing BPSDMP 2020 tentang pelaksanaan seleksi kompetensi dasar seleksi penerimaan calon taruna-taruni jalur reguler pola pembibitan Kementerian Perhubungan tahun akademik. Oh, TA itu tahun akademik ya. Tahun akademik 2020-2021. Kemudian ada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta surat Kepala Kepegawaian Negara nomor K26-30 garing W3009 garing IX garing 20.02 perihal penyampaian hasil SKD calon mahasiswa Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan tahun 2020. Nah, jadi pengumuman sudah apa namanya? Sudah diumumkan ya. Kakak akan buat status dulu di IG Taruna Indonesia TV. Jadi bagi kalian yang belum malah hilang, coba ya kayak gini dah HP kakak. Sudah keluar, silahkan cek web pengumuman bagian. Kalian bisa ngecek di web si pencatar, bisa cek web si pencatar bagian pengumuman. Kalian bisa cek ya di bagian pengumuman www.sipencatar.depuk.go.id. Nah, jadi kakak akan update status. Kalian bisa cek, silahkan di web si pencatar ya. Terus kakak akan lanjut lagi untuk posting. Bagi kalian yang belum follow Instagram kita, silahkan follow aja di @taruna_indonesia_tv karena kita akan update terus di sana. Oke, lanjut. Kemudian sesuai dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang penyampaian hasil SKD calon mahasiswa Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan ini diumumkan. Nah, kalian harus dengarkan ini baik-baik. Yang pertama, daftar nama peserta lulus seleksi kompetensi dasar (SKD) seleksi penerimaan calon taruna-taruni reguler
pola pembibitan Kementerian Perhubungan tahun 2020. Yang mengikuti tahap selanjutnya adalah peserta dengan status P-L. Jadi yang lanjut ke tahap berikutnya adalah kalian yang memiliki status di pengumuman atau di tabel tersebut dengan keterangan P-L. Kemudian P-L ini artinya lulus passing grade dan ikut seleksi lanjutan. Adapun juga status AP-L atau lulus afirmasi Papua dan ikut seleksi lanjut. Jadi ada untuk Papua ya, ada untuk Papua, jadi itu ada lulus afirmasi untuk Papua. Kemudian sebagaimana terlampir pada rekap hasil panitia seleksi nasional di kolom keterangan. Nah, yang kedua, peserta yang dinyatakan dapat mengikuti tahap selanjutnya yaitu status P-L dan PA-L dan AP-L. Nah, di sini juga ada PA-L ya, lulus passing grade afirmasi dan ikut seleksi lanjutan. Kakak belum lihat sih pengumumannya, nanti coba kakak lihat. PA-L itu seperti apa sih? Kalau AP-L sih untuk peserta dari Papua ya. Itu juga mendapatkan lulus afirmasi. Kemudian diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang dan melakukan pemilihan lokasi selanjutan di portal sepencatar.go.id, tombol menu reguler pola pembibitan sampai dengan tanggal 7 September pukul 23.59. Nah, bagi kalian yang sudah lulus dari seleksi kompetisi SKD ini, silahkan kalian login ke web si pencatar dengan menggunakan akun dan password yang kemarin waktu di SSCSM. Baru kalian pilih lokasi tes untuk tahap selanjutnya. Terus untuk poin ketiga, peserta yang dinyatakan tidak dapat memenuhi tahap selanjutnya diberikan kesempatan mendaftar untuk mengikuti seleksi penerimaan calon taruna-taruni reguler non pola pembibitan Kementerian Perhubungan akademik 2020-2021 sampai tanggal 7 September pukul 23.59 dengan melakukan registrasi pada portal sipencatar.go.id, tombol menu daftar reguler non pola pembibitan. Nah, jadi sistemnya ini sama seperti tahun lalu ya. Jadi ada pengunduran atau ada jalur khusus untuk bagi kalian yang tidak lolos SKD masih bisa mendaftar untuk jalur non pola pembibitan. Nah, itu juga batas waktunya sampai tanggal 7. Jadi tinggal 2 hari lagi. Kemudian jadwal dan detail pelaksanaan tes berikutnya akan diumumkan lebih lanjut di portal sipencatar.go.id. Jadi ini dibuat oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Insinyur M. Popik. Nah, jadi seperti itu adik-adik, bisa kalian pahami dan bisa kalian cerna. Dari poin 1, jadi poin 1 itu menerangkan tentang bagaimana keterangan dari sebuah pengumuman di mana ada 3 yang berhak untuk lanjut ke tahap berikutnya. Yang pertama adalah P atau L, yaitu passing grade, lulus passing grade dan bisa ke tahap selanjutnya. Kemudian ada PA-L atau lulus dengan afirmasi. Kemudian ada AP-L yaitu lulus afirmasi untuk peserta dari Papua. Nah, jadi ada 3 hal tersebut yang bisa, 3 keterangan tersebut ya yang bisa lolos ke tahap selanjutnya. Kemudian yang kedua, bagi kalian yang sudah dinyatakan lolos di dalam pengumuman, silakan segera untuk login ke web si pencatar bagian pola pembibitan. Silakan kalian masukkan akun dan password kalian dan silakan kalian pilih lokasi tes ini. Dan satu lagi yang kakak sampaikan adalah lokasi tes ini akan menjadi lokasi tetap dan nanti tidak bisa memilih lagi lokasi-lokasi lainnya karena memang dari tahun ke tahun seperti itu sih, karena udah menuju atau mengkerucut ke sekolah perhubungan terdekat. Kemudian yang ketiga, bagi kalian yang tidak lolos passing grade masih bisa mendaftar jalur pola non pembibitan sampai dengan tanggal 7 September 2020 pukul 23.59. Nah, bagaimana prosedurnya? Kalian silakan login melalui jalur non pola pembibitan. Jadi nanti di web si pencatar itu ada dua login ya. Ada pola pembibitan, ada juga non pola pembibitan. Silakan kalian buka webnya sekarang dan silakan kalian pastikan bahwa kalian sudah mendaftar ulang dan sudah memilih lokasi tes. So, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa untuk tetap subscribe, kemudian like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk
apa yang ingin kalian sampaikan, silahkan komen di bawah, termasuk request video. Nanti kalian pengen apa, silahkan di request aja, nggak masalah. So mungkin itu aja, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah. And oh ya, satu lagi, jangan lupa bagi kalian yang belum membeli buku ini, silahkan dibeli ya, karena harganya hanya 45.000 untuk persiapan kalian tes psikotes. Untuk tata cara pembelian, silahkan cek link di bawah. Mungkin itu aja, and see you next time. Peace.